sebelah mana, kepala sebelah mana. Yang saya tahu mukanya menghadap ke kiblat, berarti menghadap ke barat, berarti kepalanya utara, kaki selatan. Gitu Ustaz. Iya, ya. Ini kan ke sana ya. Ada ke barat. Jadi mukanya harus menghadap kiblat gitu ya Ustaz ya? Iya, masuk ke arah salat ya. Jangan berdiri. Iya. Berdiri ya. Oh gitu ya? Nggak boleh nggak menghadap kiblat ya Ustaz? Ya harus menghadap kiblat. Oh. Menghadap kiblat. Sama seperti nyembeli kurban ya Ustaz ya? Enggak, itu kuat Oh nggak ada. enggak. Itu mubah. Bismillah. Oh, oke. Terus nanti kalau waktu kita takjiah ini selain ya bantu-bantu, kalau orangnya banyak terkadang mau ngapain ya? Itu ngobrol jadi itu Ustaz. Gimana bagusnya itu? Menghibur. Ngibur ya. Atau ngaji boleh nggak sih Ustaz? Ya ngaji. Ya ngaji itu buku berapa? Di mana saja boleh. Iya, iya. Jangan dikaitkan dengan Jangan dikaitkan dengan jenazah. Nggak bisa dikasih pahalanya buat jenazah gitu ya, nggak bisa ya. Biasanya kan orang datang nih, terus ngajiin tuh biasanya ngajiin Yasin gitu di jenazahnya gitu. Kan waktu kita dulu belajar lah kita juga butuh pahala, ngasih ke orang. Jadi sebaiknya gimana itu? Ya, artinya kalau kita mengirim atau memberi, maka kita harus punya dulu. Iya. Itu dong. Apa yang kita kasih dari kita punya. Iya. Nah, pada saat itu ngaji, ya, dapat pahala nggak? Pahala, sholat pahala. Belum tentu. Ini apa kok ya? Ya kan? Pada saat itu ngaji, diterima atau nggak tahu kan? Iya, nggak tahu. Insya Allah makanya. PD langsung dikirim, Oh iya. ya kan? Aku punya dulu. Ya, aku kirim ke adik baru tuh. Iya. Ya, mengirim apanya? Ya kan? Nah, kecuali Pak, aku udah beramal soleh. Sepertinya Pak, orang-orang yang di gua tuh, yang di Jawa, yang kemudian di gua. Oh iya. Yang membuka pintu Udah gua. beramal soleh dia. Ya Allah, jika amalku diterima, ya berarti kita dong. Iya. Kalau biasa gua ini istri, digeser kan ini istri kan? Apalah sudah. Udah beramal gitu. Jika diterima, nah sini kan baru beramal, baru baca, kan baru baca di bentuk kan, langsung dikirim hadiahnya kepada orang lain. Jelas ya? Iya. Satu lagi Ustaz, kan waktu kita takjiah itu ini campur nih Ustaz nih laki sama perempuan nih, sebaiknya gimana ya? Iya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala yaumil qiyamah wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kama sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardh, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi beserta istrinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menyambung, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian serta umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan sapa dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, jazakumullah wa yakum. Bertemu lagi di channel Main Kaji bekerjasama dengan Padian Rasulullah atau AHA Official, membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, masuk ke dalam hadis 593 masih di salat jenazah. Dan karena kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah, alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita dan senantiasa kita selalu doakan beliau semoga selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditulis di kolom komentar dan insyaallah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan yang akan datang. Semoga berguna bagi Filaz selaku talibul ilmi, wakil khususkan al-fakir, dan tambah banyak kata untuk wakil yang terhad kepada Burda Fal yang tak ada mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 6. Ya, masih sekarang harus ke 500 ke 2 ya, pada Rasulullah. Anda baca Ustaz? Ya, kedengaran saja. Kedengaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku solihatan fa khairun tuqaddamunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fasarun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaihi. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW qala bersabda, yaitu bersabda, asli ya bersegeralah kalian ya syariah asli lamar ya, bersegeralah kalian semua bil janazah, ya dengan jenazah. Maksudnya apa? Nah, ini ada dua pemahaman ya, dan banyak banyak juga. Ya, bersegera kalian dengan jenazah. Fa'in maka jika ya
apa namanya kamu ya salihah dan fa'il tuqaddimu daha ya apabila kita bagus fa'il ya. Maka dengan memajukan derajatnya tuqaddimuha memajukan derajatnya apa dimaksud memajukan dan saya jelaskan dalam pemahamannya ilahi wa in taku siwa zalika fasariku untuk unauan al-liqab. Jadi pada saat kita memajukan jenazahnya harus memiliki apa? Imam Syafi'i di sini berpendapat bahwa bersegera di sini dalam malam bawa banyak. Jadi melangkahnya itu harus lebih cepat daripada langkahnya orang biasa. 2 kali cepat daripada langkah Orang biasa. Nanti kan orang yang bawa kereta gitu kan, jalan cepet ya. Tapi Imam Qurtubi berpendapat beda. Dia ngaku sebagai masuk bersegera itu dalam maksudnya apa? Pengurusannya. Jangan ditalani, jangan ditunda. Ya, kan kalau ini jenazah yang baik di mana yang bagus dan menegakkan di sini kan, dia pengen segera menikmati janji Allah itu dengan coba ikuti dalam bacaan. Kalau kita kesian, disegerakan. Ya, disegerakan. Jadi, Imam Qurtubi mengatakan beberapa pendapat gerakan itu pengurusan. Yang biasa kita. Ada anggota keluarga yang wafat yang Nunggu. ya menunggu kerabatnya yang dari luar kota, orang peduli gitu. Gila. Yang penting itu bukan yang mayat, bukan yang hidup. Ya, yang penting ya sekarang ini sudah wafat. Nggak datang nggak masalah, nggak penting amat. Ya, mereka bisa sholat gaib di sana. Iya benar. Ya, jadi ya perlu bagaimana gitu ya. Sedangkan, nah, karena apa namanya dilema yang terjadi di negara kita ini kan problematika itu. Saya biasanya kalau ada jenazah wafat, biasanya kan tunggu berapa ya? Iya. Ya, udah dibantingkan, dikafankan, dan disolat-solat gitu. Gak ada sholat. Biasanya saya sholat. Ya sholat. Walaupun sendirian, sholat saya sholat dulu. Begini aja. Sholat dulu 1 4 takbir. Ya setidaknya makmum yang lain atau jamaah yang lain, warga yang lain, dapat kewajiban dengan kifayah kan? Menurut kifayah. Sudah diwakilkan dulu. Kalau pernah tidak ada yang ngelakuin, dapat jangan dosa. Jangan sampai tunggu-tungguan. Ada orang yang diandalkan rumah untuk menyebut sholat. Bahkan ada yang jalan, orang tidak berjalan, apa? Siap ya, aja. Ya, kalau sudah rapi, setelah jangan itu dah. Jelas ya? Jelas. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sahida jinazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man sahidaha hatta tutana falahu qiratani kila wa mal qiratani qala mislul zabalainil azimaini muttafaqun alaihi wali muslim hatta tudu'a fil lahdi. Masih dari Abu Hurairah
baginda berkata, Rasulullah telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahid dalam jenazah. Ya, syaratnya siapa saja? Syaratnya hadir. Ya, man sahida menyaksikan. Ya, ya suara saksi pak, saya itu saksinya. Siapa saja yang hadir, ya, tidak hadir ya, hadir yang lurus itu kan. Yang selanjutnya hatta yusolli sampai menyolatkan, sampai menyolatkan ini bukan rekam ya. Sampai dia nggak cuma hadir, kan penting menyolatkan. Alaihi atasnya falau kiratun maka baginya satu kirat. Ya, datang. Jangan nyari terbilang ya. Datang. Bisa apa? Bisa dikatakan mau apa? Bisa nggak? Apakah? Ya. Kita kerjakan apa yang bisa kita Kerjakan. sampai menyolatkan. Sampai menyolatkan maka syaratnya terpenuhi untuk dapat satu kirat. Tentunya dan terpenuhi syaratnya. Karena ada kalimatnya hatta yusolli. Yang disollinya alaiha fardhu kirat, maka baginya satu Kirat wa makirat. Waman sahidah hatta siapa yang hadir sampai menguburkan menganggap kalau kiratani yang kalau pasal itu pak satu tiga kali cuma kiratun kirati banyak kan Ya. dua kirat Kila wa kiratoni ditanyakan wa mal kiratoni apa sih yang dimaksud dua kirat Wala ada bersabda Misrul Jabalaini. Misrul Jabalaini itu semisal seperti Jabalaini, Jabal itu ada dua gunung. Ada ya dan dua ya. Jabal itu sebenarnya gunung ya, tidak ya. Jabalaini ya dua bukit atau dua gunung boleh ya. Ya. Ya, Al-Azimaini apa Al-Azimaini? Besar. Besar ya. Azim besar agung. Azimaini dua yang agung. Yang agung dan besar. Artis ini buat muslim. Ya jadi bukan cuma datang di sini ya. Datang sampai dia menguburkan. Bahkan ada sampai menguburkan. Untuk satu kilat minimal datang sampai pelat. Ya, misal sampai pelat. Bahkan kalau bisa sampai menguburkan kalau ada akhirnya tadi sekalian mengukur. Ya sekali mengukur. Ya, bagaimana cara menguburkannya? Maksudnya kan? Kakinya, kepalanya menghadap kanan. Kaki di sebelah mana, kepala sebelah kanan. Yang saya tahu mukanya menghadap ke kiblat, berarti menghadap ke barat, berarti kepalanya utara, kaki selatan. Gitu Ustaz. Iya, ya. Ini kan ke sana ya. Menghadap ke barat. Jadi mukanya harus menghadap kiblat gitu ya Ustaz ya? Iya, sekarang salat ya. Yang berdiri. Iya. Ya. Oh gitu ya? Nggak boleh nggak menghadap kiblat ya Ustaz? Ya harus menghadap kiblat. Oh. Menghadap kiblat. Sama seperti nyembelih kurban ya?
Ustadz ya? Enggak, itu kan Oh nggak ada. enggak. Itu mubah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oke. Terus nanti kalau waktu kita takjiah ini selain ya bantu-bantu, kalau orangnya banyak kita kadang mau ngapain ya? Itu ngobrol jadi tuh Ustaz. Gimana bagusnya itu? Menghibur. Ngibur ya. Atau ngaji boleh nggak sih Ustaz? Ya ngaji. Ya ngaji itu buku apa? Di mana saja boleh. Iya, iya. Jangan dikaitkan dengan Jangan dikaitkan dengan orang jenazah. yang meninggal. Nggak bisa dikasih pahalanya buat jenazah gitu ya? Nggak bisa ya? Gimana maksudnya sejarah? Biasanya kan orang datang nih, terus ngajiin tuh biasanya ngajiin Yasin gitu di jenazahnya gitu. Kan waktu kita dulu belajar lah ya, lah kita juga butuh pahala, ngasih ke orang. Jadi sebaiknya gimana itu? Ya, artinya kalau kita mengirim atau memberi, maka kita harus melihat dulu. Iya. Itu dong. Apa yang kita kasih dari kita punya. Iya. Nah, pada saat itu ngaji, ya, dapat pahala nggak? Apa? Sholat mana? Belum tentu. Kan yang apa ya? Ya kan? Pada saat itu ngaji, diterima atau nggak tahu kan? Iya ya nggak tahu. Insya Allah makanya. PD langsung dikirim, Oh iya. Iya. ya kan? Aku punya dulu. Ya, aku kirim ke adik baru tuh. Iya. Ya, Iya. mengirim apanya? Ya kan? Nah, kecuali Pak, aku sudah beramal soleh. Sepertinya Pak, orang-orang yang di gua tuh, yang di Jawa dia di gua. Oh. Oh iya. Yang membuka Itu pintu beramal doa. soleh dia. Ya Allah, jika amalku diterima, ya berarti udah dong. Iya. Kalau biasa itu gua ini sih. Digeser kan, digeser kan. Apalah sudah. Gagal beramal ya. Jika diterima, nasinya baru beramal, baru baca. Kan baru baca di yang bentuk kan. Langsung dikirim hadiahnya kepada orang lain. Jelas ya? Iya. Satu lagi Ustaz. Kan waktu kita takjiah itu ini campur nih Ustaz nih laki sama perempuan nih. Sebaiknya gimana ya? Iya. Dalam segala hal, ya bukan Asia saja ya. Dalam segala hal, walimat safa, walimat urus, ya. Apalagi apa saja, itu bisa sebagai perempuan. Yang paling penting kan sholat, Pak. Sholatnya aja dipisahin. Oke. Nah, kalau dipisahkan nyambut kan artinya. Iya. Ya, itu budaya sholat itu kan cerminan kehidupan hari. Bahwa bisa ya laki-laki. Kalau nyampur di mana? Ya nanti jangan ikut-ikutan. Saya berpaham begini. Orang yang melakukan kesalahan belum tentu dia salah. Iya. Ya siapa tahu dia nggak tahu. Kalau nggak tahu kan, terus cuma memberitahu kan. Iya. Sampai ini harus pas, kondisinya harus pas. Itu namanya program dakwah tuh. Ya. Kadang-kadang kita nggak memponis orang itu salah. Iya. Apa kita memberkanya? Ini sebenarnya kejadian sama ibu saya nih Ustaz waktu meninggal kemarin. Udah nggak kepikiran lagi deh tuh. Karena semua numpuk di tugas saya karena anak pertama kan. Pas udah selesai baru mah ini ke kampung dia cowok sama cewek. Ini gimana lagi ya? Bukan antum sebagai Oh. namanya ya musibah. Harusnya warganya atau tetangga yang paham itu ya buat settingan. Oh, gitu ya. Kan kalau itu lagi-lagi bersepi, Pak. Jangan tidak pun macam-macam, bahkan Iya. Aisyah ditinggal nggak Rasul itu masak. Betul. Untuk keluarganya sih, kalau masalah meninggalnya Abu Auf apa atau meninggal sampai Syed ya, meninggal Abu Salamah ya.
Aisyah selalu masak. Ya jangan yang musibah kita situ. Kita hibur dia. Iya. Kenapa? Jelas. Lanjut. Walil Bukhari man tabi'a janazata muslimin imanan wa tisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragu min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratanin mithlu uhudin. Dari bagi Bukhari, walil Bukhari dan bagi Bukhari aidon seperti itu juga. Yang dari hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah, man tabi'a janazah muslim, man tabi'a mengikuti, siapa iring pak, ya tabi'a itu ikut, ya mengiringi maksudnya, ya mengiringi jenazah muslim imanan wah bisa apa? Syaratnya imanan wah sahabat yang penting. Sholat, ya. Mansoma Ramadana, Imanan wa ihsan. Lagi banyak ya, banyak iman wah sahabat. Iman, ya. Karena iman kita mengerjakan sesuatu karena iman kepada Allah. Iya. Kalau nggak ada iman, sia-sia amal soleh. Ya. Bakal terima. Ya, mau kebaikan berapa banyak punya dikerjakan kalau tanpa iman, sia-sia. Iman adalah bisa asabat dulu. Hitung. Hitung. Iya. Hitungnya. Maksudnya apa nih? Mengharapkan perhitungan Allah. Ya, maksudnya apa? Ya, Allah kan kalau perhitungan pasti ya. Ya. Ya, hitungan perhitungan yang baik, yang positif. Dengan berbuat baik, maka hitungannya juga baik, yang positif. Karena Allah yang hitung si adil. Ya. Wah, disabar, iman karena mengharap perhitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana ma'aha, dan adalah dia bersamanya, hatta bersama jenazah ya, hatta yusolli alaiha sampai sholatnya atasnya, ya wa yufrogo fi dafniha. Rogo itu berutang ya, masukkan ke dalam untuk menanamnya, ya, menanamnya, memakamkannya. Fakinahu maka sesungguhnya dia yarji'a akan kembali bifil doa, yarji'u akan kembali doa namanya bikirotaini, pulang ke rumah membawa dengan dua kiro. Untuk kirotin yang satu kirotnya Wisnu Jabal Uhud, seperti satu gunung Uhud. Cuma lagi kalau kamu punya iman, nggak kelihatan tuh. Iya. Pahala apa pahala? Bentuknya gimana? Iya. Ya, seperti apa bentuk pahala gitu kan? Kenapa? Ya, kalau nggak pakai kacamata iman nggak tahu apa yang disebut pahala, nggak ngerti. Kalau pakai kacamata iman, antum bisa ngaji hari ini berkat pahala yang antum dapat kemarin. Ya, salah satu bentuknya pahala itu Pak, dikasih waktu yang bermanfaat. Ya, bisa diluangkan waktu bisa ngaji. Kenapa? Di luar sana banyak ya Pak. Ya, itu salah satu bentuk pahala di situ. Tapi kalau pakai kacamata apa pahala itu apa? Bentuknya apa? Rupiah kah, dolar kah, ringgit kah, gitu kan? Atau parasel kah, atau barang-barang tetangga atau apa? Ya padahal kemudian yang kita alami adalah
buang-buang waktu soalnya Ustaz, nggak dipakai juga waktu ngelamar kerja. Jadinya malas kalau ngaji. Lanjut Ustaz. Wa an Salimin an abihi radhiyallahu anhuma annahu ra'ay nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamsuna amama janazati. Rawahul khamsatu wa sahahahu Ibnu Hibban wa alahu Nisa'i wa ta'ifatun bil irsal. An Salim an Abi dari bapaknya masuk ke baru ya tahu bahwasanya dia roa Nabi SAW, dia telah melihat Nabi SAW ya wa Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umar dan juga Umar wahum dan mereka yang sunnah berjalan ya yang sunnah berjalan amal jenazah di depan jenazah ya. Ada yang depan jenazah komando ya, artinya yang buat sekarang kendaraan ya boleh karena hadisnya maklum ya, ada kayak lemah bisa dipakai. Di mana bisa dipakainya ya, kalau memang ada orang yang depan jenazah berarti kan tidak ada itu, ada yang memandui kanan kiri lurus gitu ya. Ya. Ya, ini saya depan tinggal bawa saja. Ya, aku yang pakai kendaraan, depan bisa mengawal, membawa, bisa mengerjakan kendaraan ya. Kenapa? Berhubungan dengan menyegerakan jenazah itu. Iya, iya. Kalau mereka menyegerakan jenazah, maka ya orang-orang yang depan jenazah itu berfungsi. Jelas ya? Jelas. Wa an Umma Atiyata radhiyallahu anha qalat nuhina anit taba'i janaizi wa lam yu'zam alaina mutabaqun alaih. Atiyah. Dan dari Ummi Atiyah semoga dalam lagunya qalat dia telah berkata nuhina kami telah dilarang. Ini film lagi Majibul kami telah dilarang. Apa? Ini doma, bukan na. Ya, kami telah itu doma itu ciri pasif ya, di bukan pe. Ya dilarang bukan melarang. Ya, kita kami telah dilarang. Ya, kalau naha kami telah melarang. Naha kami telah melarang. Kalau mungkin kami telah dilarang. Kami telah dilarang. Dilarang apa? Adik ya, ini tapi itu ikut Pak. Tapi orang yang mutabi atau orang yang mengikuti orang yang mutabiin ya orang-orang yang banyak yang mengikuti. Dari mengikuti dia al-jannah aja ya. Walau bisa pakai nazar tidak keras, diazab keras, dilarang tapi larangan tidak keras, maksudnya apa? Makruh. Ya, larangan yang keras haram, larangan yang tidak keras makruh. Jadi gimana? Boleh atau tidak perempuan mengikuti jenazah? Ya makruh berarti. Kalau bisa dihindari. Kenapa? Wanita itu lemah, gampang rasanya gampang ke bawah, ya gampang ke bawah. Ya usahakan, udah cukup aja siapin masakan. Untuk kita yang laki-laki kalau iri kan lapar Pak. Benar. Siapin masakan. Jangan kalau ikut cepet tuh siapa yang masak kita? Ya. Nah. Ya Ustaz. Aku yang berharap. Iya. Ya. Kita sampai di sini dulu Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ini konfirmasi Ustaz tentang Qiyamul Lail yang 4 rakaat, cuman kita bilang
yang 4 rakaat itu tahiyatnya sekali. Gimana kalau dengan Ya. sholat yang 6 rakaat 8 rakaat Ustaz? Tahiyatnya sekali, rakaatnya 6 rakaat atau 8 rakaat? Ada nggak sih yang 6 rakaat 8 rakaat kayak duha gitu? Langsung sekaligus 6 rakaat gitu atau 8 rakaat? Nah, kalau ada itu Ya, berapa kali tahiyatnya? Gimana? Kan kalau witir ada sholatnya yang langsung 3, langsung 5. Ya kan kalau witir itu 3 sama 5 tahiyatnya sekali Ustaz. Kalau yang langsung 7, langsung 9 kan kita pernah bahas tahiyatnya 2 kali di rakaat terakhir sama sebelum terakhir. Nah, kalau yang genap nih kayak misalnya sholat tahajud, sholat istikharah, sholat duha, kan kemarin kita bahas 4 rakaat itu tahiyatnya sekali. Nah, ada nggak yang sholatnya sampai 6 rakaat atau 8 rakaat gitu langsung gitu Ustaz? Nah, kalau ada itu tahiyatnya berapa kali? Nggak ada Pak, yang 6 rakaat biasanya dia 2-2. Oh, nggak ada berarti. Dua salam. Belum pernah ketemu saya 6 rakaat sekali salam. Berarti yang sholat rakaatnya genap cuma 4 ya maksimal ya? Ada yang juga yang witir. Iya, kalau witir kan yang ganjil nih Ustaz. Kalau yang ganjil kita pernah bahas 7 sampai 9. Tapi kalau yang sholatnya rakaatnya genap, bukan witir gitu, cuma maksimal 4 berarti ya. Ya, 4 rakaat. Nah, selanjutnya sholat sunnah di semua rakaat boleh baca surat nggak Ustaz? Iya, sholat itu, sholat wajib maupun sholat sunnah, tapi sunnah. Sunnah. Sholat wajib, antum tidak baca surat, hanya al-fatihah saja. Iya, sah, benar. Begitu pula sholat sunnah. Iya, betul. Karena bukan rukun sholat ya. Iya, bukan sholat. Ya, rukun yang sunnah. Oh, rukun yang sunnah. Oh iya. Rukun itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, Pak. Iya. Nah, tapi boleh nggak setiap rakaat ya palingnya buat sendiri gitu ya? Setiap rakaatnya kita baca surat gitu. Boleh kan sunnah, boleh kan sunnah. Oke. Sunnah Ya. itu kan kalau boleh kan ubah. Kalau sunnah gitu kan. Ya. Harusnya nanya bagaimana, nanya hukumnya bagaimana, hukumnya apa, jangan gitu ya. Iya. Hukumnya apa? Kita membaca surat dalam sholat. Nah, kalau boleh nggak? Kalau boleh nggak? Berarti udah kasih hukum. Iya. Oke. Selanjutnya di luar sholat bolehkah kita doa sambil sujud Ustaz? Di luar sholat nih kita baca doa tapi sambil sujud. Tiba-tiba kita sujud sambil boleh ya Ustaz ya? Boleh ya, sujud syukur, doa. Iya. Ya tiba-tiba meminta sesuatu aja langsung sujud gitu Ustaz boleh? Boleh. Doa itu nggak ada keterangan ya. Nanti doanya nggak pernah angkat tangan, kecuali di beberapa kondisi, beberapa Iya. keadaan. Yang berdoa ya bisa dalam dapat. Oh, oke. Boleh. Termasuk sujud. Termasuk zikir kan, doa itu kan termasuk zikir. Iya. Gitu boleh. Nah, ini pertanyaan saya. Syukuran rumah ada bimbingan hadis, ada bimbingannya dari hadis nggak Ustaz? Karena bingung kalau dapat undangan. Di sisi lain kewajiban muslim terhadap muslim lainnya kalau diundang kan datang gitu Ustaz. Tapi di sisi lain ini apakah ibadah yang diajarin? Karena biasanya kalau syukuran itu ada baca biasa lah, bisa baca yasin kayak gitu. Nah, kan itu ibadah juga gitu Ustaz. Nah, gimana nih hukumnya syukuran rumah nih Pak? Atau syukuran yang lainnya lah gitu? Baik. Saya dapat rezeki. Saya dapat rezeki katakan anak saya diterima di negeri dengan. Oke. Ya. Saya dapat rezeki anak saya masuk pesantren terus. Iya. Saya dapat rezeki ataupun rezeki yang lain.
Nah. Nah, cara bersyukur seseorang agak sama, nggak bisa Oh, dibedakan. oke. Ya, ada yang mungkin cara bersyukur dengan apa? Puasa sunnah, Oh. ya memperbanyak amalan sunnah. Hmm. Nah, cara mensyukuri nikmat Allah gitu Pak. Cara saya mensyukuri umur yang diberikan Allah, siap itu ibadah. Ya. Cara saya bersyukur diberikan ilmu, saya ajar. Ya. Ada Oh, orang oke. yang dia dikasih ilmu, nggak ngajar, mengamalkan, boleh. Oh, oke. Ada orang yang bisa ngajar, bisa mengamalkan. Ya, ya, ya. Cara bersyukur Allah nggak sama. Beda. Oke. Ada yang sedekah, ada yang sholat sunnahnya dikencengin, ya. Ada yang macam-macam ngasih makan orang miskin. Ya, cara dia bersyukur macam-macam. Ya. Nah, ada orang tadi tuh cara bersyukurnya ngundang orang-orang miskin. Dia ngasih dia makan. Bapak boleh nggak? Boleh dong seharusnya. Boleh lah. Boleh. Lalu, yuk baca Quran jangan. Iya, jangan diem aja. Kalau ribet, berarti betul baca Quran. Boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan menggurui ini wajib. Oh, oke, alhamdulillah. Ini terlepas muamalah saja. Iya, 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 iya. Oh, balik lagi ke hukumnya ya, hukum asalnya ya. Asal jangan dibiasakan. Setiap ada syukuran ngaji gitu. Enggak ya. Tapi yang wajib. Ya sunnah. oke. Wajib tahlilan. Ini baru kalau begitu. Oke. Kalau saya mau syukur ya tentang orang anak yatim. Boleh lah. Boleh. Ya, macam-macam ya. Biar nggak itu ya, biar nggak seolah-olah setiap syukurannya cumannya gitu aja tuh kewajibannya memberi orang makan gaji, tapi karena bisa sodako, bisa puasa, bisa macam-macam ya. Jangan kecil Yang kecil. Oke. Selanjutnya Ustaz, cara ada orang sholat nggak boleh menggulung tangannya, jadi tangannya kalau digulung nggak boleh nih Ustaz, harus dilurusin gitu. Nggak boleh digulung kalau tangan. Tapi kalau kaki harus di atas mata kaki, ya mata kakinya digulung. Ini gimana nih hukumnya Ustaz? Ya boleh tidak boleh kalau sampai dalil ya. Iya. Ya nggak boleh menggulung celana kaki, nggak boleh menggulung lengan baju. Yang nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Nabi makna dari dia kan gitu kan? Iya, iya. Dan kalau bilang oh boleh, siapa yang memerintahkan? Tapi mana dalilnya? Gitu ya? Iya, iya. Yang diajarkan Nabi dalam surat ya apa sih yang nggak boleh dalam yang diajarkan Rasulullah? Ya yang bila dikerjakan sholatnya batal. Bahkan sholat tidak sah. Apa kata Nabi? Ya yang membuat sholatnya tidak sah aurat jadi Terbuka aurat. terlihat. Enggak. Itu salah sholat. Iya. Ya, aurat terlihat. Lalu ada kan di gunung baju ini? Ya. Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada jangan sembarangan bilang boleh dan tidak boleh. Ya kan? Ya. Kalau nggak boleh mana dalil? Ya, oke. Ya, kalau ya. Celana bagaimana? Kain. Ada dalil. Ya, iya. Ya karena digunakan kain itu ya di bawah mata kaki. Iya. Soal. Yang lain siapa saja menjulurkan kainnya, celananya di bawah mata kaki. Nah, itu neraka. Ya. Nah, coba kayak kedua hadis itu ada sih berada ya. Iya. Bisa bertanya hadis itu umum atau khusus? Umum, Ustaz. Setahu saya kayaknya umum. Umum. Nggak hanya di sholat. Bagaimana kaidahnya?
Termasuk di dalam sholat berarti. Bagaimana? Keterangannya, siapa saja berjudul Siapa saja. kaidahnya, ya. Nah, maka bagaimana kaidahnya kalau Di sholat juga nggak boleh begitu. kaidahnya begini? Jadi setiap dalil yang sifatnya yang bentuknya ya, itu akan terpakai ya, bila dalil khususnya tidak ada. Oke, ya. Ya teman-temannya umum itu kami ya teman-temannya bisa mujmal ya bisa mutlak lawanya mutlak umum ya, khusus lawanya mujmal ya bayan lawanya mutlak ya pokoknya. Nah am ya umum mutlak pokoknya ini apa namanya yang am mujmal pokoknya ini mujmal mutlak ini apa namanya akan terpakai bila dari yang khasnya nggak ada, yang bainnya nggak ada, yang itu nggak ada akan terpakai. Pertanyaannya ada nggak dari khususnya tentang menjulurkan celana atau kain di mengatakan Tahu saya nggak ada ya. Banyak kasusnya. Oh ada juga. ya ada dan dua hadis banyak satu janganlah kamu tigurkan kainmu ya. karena sombong. Karena sombong. Nah, iyalah itu sombong. Maka sombong itu menjadi khos. Oh Jadi gitu. jelasnya menjadi banyaknya artinya pada selama kamu tidak sombong maka boleh nggak menunjukkan kain ini boleh selama nggak sombong. Kenapa yang menjadi asal sombongnya? Kenapa asbabul murudnya sebab turunnya hadis itu orang-orang Arab itu dikenalnya apa kesombongan itu bila Menjulurkan pakai kain kamu juga jalan-jalan yang menyapu lantai. Ya. Nah, hadis kedua Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Oh iya. bagaimana aku nih? Oh itu masih khusus ya. Ya bagaimana aku harus mendorong kurus kan? Apa kata Rasulullah? Tahu kamu. Nah kalimat bagi Rasul tahu Abu Bakar kalimatnya. Ya. Kalau aku tahu kamu wahai Abu Bakar. Maksud kalimatnya maksudnya apa kira-kira? Abu Bakar nggak sombong. Nah, bukan Abu Bakar kurus kan? Aku Bukan. tahu kamu kurus, bukan itu kan? Iya. Abu Bakar emang nggak sombong. Karena ini orang mau surga, masuk surga, kesombongan bukan bukan kurus, bukan pakaian. Itu dari khususnya. Oke. Ya, bukan pakaian, bukan postur tubuh. Ya. Kesombongan, dan kesombongan ini masuk ke dari yang lain. Ya, jangan membuat sombong, jangan pakai cinta hukum, sombongan. Ya, Aku benar bisa tahu kan? Nah, saya pakai cinta hukum lempar ke neraka. Waduh. Saya tidak Berarti masuk ke semua ya Ustadz ya? Kalau dia berperilaku, berarti kena masuk semua tuh berperilaku yang sombong. Saya buat cincin banyak supaya kelihatan ya kan. Saya bawa mobil yang ini bersombong. kesombongan bukan karena pengen kelihatan cincinnya pakai bagus ya bukan itu. Pengen dipuji apa gimana gitu? Kesombongan kedua, batal hak nas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Pakaian yang bagus, dia pakai mobil Alphard, dia sombong. Asal Yang sombong itu dua tadi. batal hak, menolak kebenaran, salah. Ini dalilnya. Alah, kamu apa sih? Oh iya menolak kebenaran itu. Menolak kebenaran. Yang kedua apa? Sombong itu merendahkan orang lain. Ada orang yang di bawah kastanya, ya, dia mengicikan mata, bahkan salaman dia nggak mau. Ya. Merendahkan orang lain. Iya.
diskusi. Ya. Ya, orangnya nggak mau dengarkan pendapatnya orang. Ya. Maka itu support. Ya, ada begini ya, bahkan anak khairun min. Waduh, Aku lebih baik daripada kamu. iblis sih berarti. Kosong. Ikut Terus iblis. sempurna. Ya, orang masuk masjid dia, ya. Bahkan awal saya sama teman-teman di Salafi, awalnya ada kesombongan di situ. Padahal saya dia masuk masjid jadi, kenapa? Tadi gaji nanti, ini nggak mengatur caranya nih Pak. Kesombongan di situ datang, yang khawatir dia kena sombong darinya. Iya. Sudah merasa paling dia. Yang benar. Di situ. Oke. Masuk nggak kira-kira? Masuk saya. Nah, baik Ustaz, sampai di sini dulu mungkin Ustaz. Kita jadi TikTok live atau gimana Ustaz? Insyaallah boleh. Oke, kita tutup dulu ya Ustaz ya. Ya, gimana bila jazakumullahu semoga apa kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Tak lupa kita doakan dulu saudara-saudara kita, muslim-muslim kita dimanapun mereka berada yang sedang dikena ujian, yang kena cobaan, yang dijajah, yang dizolimi, semoga mendapat pertolongan Allah dan semua hartanya, jiwanya, raganya, doanya diterima, diberikan jantung berlipat ganda. Wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa expirednya, ada masa berlakunya. Kuluman aliakan semua akan binasa dan sabda Rasul kita umur waktu tidak jauh dari 50 sampai 70 tahun saja, maka hisab pada diri kita sebelum kita disab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan ganti pahala yang La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salam. Wa kullu dawana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa billahi taufiq wal hidayah.